Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang analisis regresi, di mana analisis regresi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel X dengan Y. Selain itu, kita harus juga mengetahui tentang asumsi yang terjadi atau yang dimiliki oleh analisis regresi, seperti asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, dalam pertemuan ini kita bahas tentang analisis regresi, di mana terdapat satu variabel X dan satu variabel Y. Untuk variabel X-nya sendiri adalah tingkat kunjungan dan variabel Y-nya adalah tingkat kepuasan. Dengan jumlah sampel kita di sini adalah 11 sampel. Hal yang pertama kita lakukan adalah menganalisisnya dulu dengan mengklik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini kita masukkan variabel kunjungan terhadap variabel independen, variabel tingkat kepuasan ke dependennya, baru kita klik statistiknya. Di sini yang kita centang adalah deskriptif, collinearity diagnostik untuk melihat uji multikolineritasnya, Durbin-Watson untuk melihat uji autokorelasinya. Sedangkan klik di plot, kita klik di sini histogram dan normal probability plot. Normal probability plot digunakan untuk uji normalitas. S-recit kita masukkan ke variabel Y, Z-pred kita masukkan ke variabel X. Ini dilakukan untuk melihat uji heteroskedastisitasnya. Kita klik save. Yang kita klik di sini adalah terdapat di residual yang unstandardized-nya. Kita continue, kita oke-kan. Nah, dari hasil ini kita ketahui bahwa terdapat hasil deskriptif, hasil korelasinya, hasil koefisien determinasi atau R-square, hasil Durbin-Watson-nya, ANOVA atau uji F atau uji serentak, tabel koefisiennya, terdiri dari koefisien regresi, uji T atau uji individu, uji multikolineritas terdiri dari VIF dan toleransinya, residual statistik, normal probability plot atau PP plot, scatter plot atau bisa kita uji dengan uji heteroskedastisitas. Nah, kita balik ke deskriptifnya dulu. Di deskriptif kita ketahui bahwa terdiri dari mean dan standar deviasi dan jumlah sampel. Di mana pada nilai mean terdapat rata-rata prediksi variabel tingkat kepuasan dan jumlah kunjungan. Besarnya rata-rata prediksi tingkat kepuasan adalah 6.921 dan jumlah kunjungan adalah 47.411. Begitu hal dengan statistik standar deviasinya dan jumlah sampelnya. Nah, pada tabel hasil dari SPSS, kita ketahui juga nilai koefisien korelasinya yang kita ketahui dari persen korelasi atau signifikansinya.
Nah, di sini dapat kita artikan bahwa terdapat hubungan antara variabel tingkat kepuasan dengan tingkat kunjungan sebesar 0,881. Jadi, di persen korelasi pada jumlah kunjungan terhadap koefisien korelasi terdapat hubungan positif karena di dalam tabel korelasi menunjukkan arah positif. Yang artinya bahwa antar variabel tingkat kepuasan dan jumlah kunjungan searah. Artinya jika variabel jumlah kunjungan meningkat, maka tingkat koefisiennya akan meningkat juga. Selain dari persen korelasi, bisa kita ketahui juga dari signifikansinya, di mana signifikansi di sini adalah 0,00. Nilai signifikansi bisa kita bandingkan dengan taraf signifikan yang kita buat atau yang diambil peneliti sebesar 5% atau 0,05. Maka dapat diketahui bahwa angka signifikansi pada tabel lebih kecil dari 0,05. Sehingga hubungan antara kedua variabel disebut signifikan. Nah, dalam analisis regresi terdapat beberapa variabel atau metode yang digunakan. Nah, untuk pada saat ini kita ambil adalah metode enter. Nah, pada tabel model Sumari, selain kita ketahui bahwa nilai koefisien korelasinya adalah 0,881, perlu kita ketahui juga adalah koefisien determinasinya atau R kuadratnya. R kuadrat di situ adalah 0,777. Koefisien determinasi juga digunakan untuk menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi, dari hasil tabel model Sumari yang kita dapatkan dari SPSS, diketahui bahwa 77,7% variabel X dipengaruhi oleh variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Selain itu juga kita ketahui di sini juga adalah nilai Durbin-Watson yang menunjukkan pada uji autokorelasi. Nah, untuk asumsi klasik kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di slide berikutnya bisa kita lihat bahwa 77,7% tingkat kepuasan yang terjadi dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel kunjungan. Sedangkan 22,3% itu dipengaruhi oleh penyebab lainnya atau faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Nah, untuk uji ANOVA sendiri, kita ketahui hasil F hitungnya adalah 31,34 dan nilai signifikansinya adalah 0,00. Nah, jika kita lihat dari nilai F hitungnya adalah lebih 31,344, ini merupakan signifikan karena lebih besar dari F tabelnya. Selain itu, bisa kita lihat juga dari signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Maka model regresi ini sudah layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat kepuasan. Untuk dapat digunakan sebagai model regresi yang digunakan dalam memprediksi variabel tergantung, maka signifikansi